Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-28 dan kita semuanya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Dan bagi yang belum sempat iktikaf, maka masih ada peluang untuk bisa iktikaf dalam 2 hari ke depan. Pada hari ini kita akan mengkaji dari ayat ke 77 sampai ayat ke-81, dan kita lihat bahwa tema utama surat Yasin itu adalah tentang hari kebangkitan. Dan di ayat-ayat yang kita bahas kali ini itu tentang bukti-bukti rasional tentang adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menceritakan tentang ada orang yang nggak yakin dengan hari kebangkitan, dan Allah menganggapnya dia lupa dengan penciptaannya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini kisah tentang Al-As bin Wa'il yang datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa tulang yang sudah sudah lusuh, sudah sudah lama banget ya. Terus mengatakan, Muhammad, apakah orang kalau sudah seperti ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan iya, dan Allah akan memasukkan kamu ke neraka. Ada juga riwayat yang mengatakan bukan As bin Wa'il, tapi Umayyah bin Khalaf, ada dengan nama-nama yang lain. Namun ayat ini memang tidak menyebutkan siapa namanya, dan ada beberapa riwayat yang berbeda tentang nama tersebut. Tapi yang jelas bahwa manusia ini lupa dengan proses penciptaannya, bahwa dia dulu nggak ada, kemudian Allah menciptakannya dari proses ya, yang kalau proses anak Adam itu dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian terus begitu sampai kemudian dia terlahir, kemudian menjadi kuat, menjadi besar, terus dia lupa dengan penciptaan itu. Nah, sudah lupa begitu, dia kemudian mengingkari adanya hari kebangkitan. Padahal kalau secara logika manusia, kalau sesuatu yang belum ada bisa diciptakan oleh Allah dan menjadi ada, maka untuk mengembalikan yang sudah ada itu kan kalau secara logika lebih mudah sebetulnya. Jadi kalau saya merekayasa membuat kue yang belum ada di dunia ini, itu mesti berpikir panjang. Tapi kalau sudah ada kuenya, sudah ada contohnya, terus bikin lagi, itu lebih mudah secara rasional. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan adalah zat yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia dengan seluruh makhluknya maha mengetahui. Artinya kalau ada manusia yang lupa seperti itu, ingat Allah maha tahu. Dan bukan hanya Allah maha tahu, nanti tangannya akan berbicara, kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap pengingkaran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil akli atau rasional yang pertama ya. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada, maka mengembalikannya nanti ketika hari kebangkitan itu secara logika manusia lebih mudah. Meskipun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada yang sulit, semuanya pasti mudah. Cuma berbicara atas logika manusia, alur manusia, menciptakan awal belum ada contohnya itu lebih sulit daripada mengembalikan yang sudah ada. Kemudian dalil yang kedua, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau itu ada api. Dan manusia bisa menyalakan api dari pohon yang hijau ini. Ya, kalau di masa lalu maka pohon yang hijau itu kalau dibelah kemudian dikeringkan dikit itu bisa dibakar menjadi api. Kemudian setelah beberapa tahun ditemukanlah
batu bara yang konon katanya itu juga dari pohon-pohon hijau zaman dahulu, jadi fosil, kemudian setelah itu menjadi energi yang luar biasa, bisa untuk pembakaran-pembakaran yang banyak. Namun kemudian teknologi terus berkembang dan penelitian manusia juga berkembang. Akhirnya ditemukan juga bahwa ternyata dalam pohon yang hijau itu ada energi yang sangat kuat, yang kalau di daunnya dikenal dengan zat klorofil. Ya, kita lihat bahwa ternyata semakin hari ditemukan bahwa memang benar bahwa ada pohon yang hijau kemudian bisa menyalakan api dari pohon hijau. Di dalam riwayat Ibnu Katsir dijelaskan bahwa memang di zaman dahulu ada jenis pohon yang seperti itu. Jadi pohon yang hijau tapi kalau digesekkan satu dengan yang lain itu bisa menyalakan api. Nah, kalau dari pohon yang hijau yang menurut perkiraan manusia itu kan zat airnya tinggi, kok bisa menghasilkan api? Itu aja bisa, gitu aja bisa. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mengembalikan manusia. Artinya yang nggak terbayang oleh manusia di zaman dahulu, ya, bahwa pohon yang hijau bisa menghasilkan api itu nggak terbayang oleh manusia. Maka sesungguhnya secara logika manusia yang sudah ada kemudian diwafatkan terus dikembalikan lagi, dibangkitkan lagi, itu jauh lebih mudah. Meskipun sekali lagi semuanya bagi Allah sangat mudah, nggak ada yang sulit. Tapi ini berbicara atas logika manusia. Kemudian yang dalil yang ketiga, awalisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Allah ingin mengatakan pada manusia, wahai manusia, nah Allah yang sudah menciptakan langit, bumi, itu kan gede. Ya kalau effortnya, kalau dalam logika manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit itu lebih tinggi, lebih gede. Menciptakan manusia kan kecil, karena dia penghuni manusia sedikit, ya. Dan kemudian apalagi mengembalikannya. Makanya kalau Allah yang bisa menciptakan yang gede-gede langit, bumi, masa untuk mengembalikan manusia itu nggak bisa? Nah ini memberikan logika kepada manusia, logika berpikir manusia. Ya harusnya kalau ada orang yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih rumit, menciptakan yang lebih mudah tentu lebih mudah. Kalau manusia bisa menciptakan sesuatu yang gede, maka yang kecil lebih mudah. Dan begitulah seterusnya. Tapi yang jelas, meskipun dalil-dalil, bukti-bukti diberikan oleh Allah dengan sangat jelas, orang yang hatinya mati tidak akan bisa mengambil pelajaran. Dan itulah maka hanya orang yang hatinya hidup yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah yang berupa wal Qur'anil Hakim, Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada untuk semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan di muka bumi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.